Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalla bidalaili dinihi ahkamas syariah al-hanifiyah wa faddalana wa alsaqana ala qiyadati ahli sunnati wal jamaah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas pertanyaan yang dilontarkan sebagian jamaah yang mengatakan bahwa pertanyaannya, Pak Ustadz atau Pak Kiai, orang-orang zaman akhir-akhir ini banyak yang menanyakan tentang dasar dan dalil terhadap bacaan tahlil. Dalil terhadap bacaan tahlil. Apakah ada tahlil di zaman Rasulullah? Kalau tidak ada, kenapa sekarang diamalkan? Pertanyaan dari saudara Rapid Firdaus. Yang pertama perlu saya jawab, kalau bacaan tahlil yang kita baca, bunyinya tahlilan maupun bunyinya sholawatan, itu tidak ada dasar tahlilannya. Tapi kalimah-kalimah yang dibaca dalam tahlil, kalimah-kalimah yang dibaca dalam sholawatan, itu banyak sekali dalilnya. Jadi kalau ada orang yang bertanya seperti itu, malah justru saya bertanya, sampean carinya di mana? Kalau carinya di dalil qala Rasulullah at-tahlilu sunnatun, ya tidak ada. Tapi kalau kalimah-kalimah yang ada dalam tahlil itu, apakah ada dasar dari Kanjeng Nabi? Banyak sekali. Contohnya, yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Hadis Imam An-Nasai mengatakan bahwa Rasulullah pernah didatangi seorang malaikat, di mana saat itu belum diketahui, tapi mendengar suara gemertak di atas. Kemudian Rasulullah melihat ke atas, lalu Kanjeng mengatakan, hadza babun minas sama. Ini adalah pintu dari langit telah terbuka. Tidak lama kemudian malaikat datang, lalu malaikat mengatakan kepada Kanjeng Nabi, absyir binuraini uti tahuma lam yutahuma nabiyun qablaka. Bahagialah wahai Muhammad, engkau bahagia sekali. Saya datang dengan membawa dua cahaya, dan dua cahaya ini tidak pernah diberikan pada nabi semuanya sebelum Anda. Artinya nabi-nabi sebelumnya tidak pernah diberikan sama sekali. Kemudian malaikat mengatakan,
Fatihatul kitab wa khawatimi suratil baqarati. Fatihahnya kitab dan akhirnya surat Al-Baqarah. Ini artinya apa? Bahwa Nabi diberikan sesuatu yang istimewa yang tidak diberikan makhluk yang lain kecuali hanya Nabi. Itu adalah yang pertama Fatihatul kitab. Tadi kalau kita mengaji tentang Adhkar An-Nawawi, Fatihatul kitab itu adalah bisa untuk mengobati, bisa untuk hal-hal yang lain. Bahkan isinya adalah penuh dengan doa-doa. Mulai tauhid sampai doa itu semuanya ada dalam Fatihatul kitab atau Al-Fatihah. Tahlil dimulai dengan Fatihah. Kemudian ada lagi kalau umpama kita lihat selanjutnya, bacaan tahlil itu kan setelahnya kan qul huwallahu ahad. Ini juga banyak hadis-hadis Nabi mengatakan, khususnya Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Kanjeng Nabi pernah mengatakan ini, ayo jizu ahadakum ayyaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an. Apakah Anda tidak mampu kalau malam sebelum tidur Anda membaca sepertiga Al-Qur'an? Apakah Anda tidak mampu kalau sebelum tidur malam Anda membaca sepertiga Al-Qur'an? Qalu wa kaifa yaqra'u sulusul Qur'an? Sahabat sama bertanya, mosok kate turu wae kon maca seperti Al-Qur'an Kanjeng Nabi? Qala. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Bacaan qul huwallahu ahad satu kali bandingannya adalah sepertiga Al-Qur'an. Artinya apa dengan hadis ini? Lafal atau kalimah atau surat qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas itu adalah merupakan bobot yang sangat tinggi menurut Kanjeng Nabi. Makanya kemudian dengan bobot yang sangat tinggi inilah ulama mengambil ini, diambil bacaan qul huwallahu ahad minimal 3 kali. Nek 3 kali kan berarti kan karena 1 kali sepertiga Al-Quran, berarti 3 kali mungkin yang dikehendaki supaya bisa diberi pahala sama dengan pahalanya membaca Al-Quran. Tapi aja kulhu terus ya. Ini ya. Dumeh kulhu, kulhu seperti Al-Quran. Wis aku gak maca Quran, maca kulhu tok ae. Ya tidak boleh seperti itu. Kita ngaji itu lengkapi ya. Tuh. Artinya apa? Artinya kalau umpama kita lihat satu persatu, bahkan kalau umpama kita lihat dalam hadis Nabi, semua bacaan mulai dari Fatihah, Qulhu, terus Falak bin Nas, bahkan sing apa itu? Mulai dari Alif Lam Mim sampai dengan tengah-tengah surat ayat Kursi terus sampai akhir surat Baqarah. Itu semuanya ada istimewaan, ada kehebatan. Suatu saat kita perlu untuk menyampaikan hal yang semacam ini. Karena ini adalah singkat-singkat, maka yang pertama yang kita dalili 1 Fatihah, 2 Qul, yang ketiga adalah Al-Falaq bin Nas, muawwidzatain. Hadis Sahih Bukhari mengatakan bahwa anzilu alayya ayatun lam yura misluhunna qul a'udzu birabbil falaq ila akhir surah wa qul a'udzu birabbin nas ila akhir surah. Fa idza dzukirallahu azza wa jalla dzahaba wa idza lam yadhkur wa sabata ala qalbihi. Jadi idza walata hanasatul syaitan, jadi ketika dianakkan, yaitu anak setan atau setan itu melahirkan juga mana. Tapi ketika ada orang yang membaca Falak bin Nas atau a'udzubillah qul a'udzu birabbil falaqi atau qul a'udzu birabbin nas, maka setan itu akan
tidak menjadi lahir. Tapi ketika dibacakan maka tidak jadi lahir. Jadi gugur kandungannya. Artinya apa? Bahwa dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ini Al-Falaq dan An-Nas itu adalah merupakan senjata dan doa bagi umat Islam. Termasuk minta perlindungan dari godaan dan gangguan setan maupun jin maupun manusia. Oleh sebab itu maka muqaddimah dari tahlil ini berarti merupakan pilihan-pilihan yang sudah digali, ya, sudah dikaji bahwa ini adalah dawuh-dawuh Kanjeng Nabi yang perlu untuk kita amalkan, disusunlah menjadi suatu kalimah yang dibaca dalam tahlilan. Itu. Loh, boleh Pak seperti itu menyusun? Yuk, boleh saja. Dalam makom doa itu boleh nyampur adukkan antara ayat satu dengan yang lain, boleh, tidak apa-apa. Banyak orang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Al-Qur'an. Tidak urutannya Al-Qur'an lagi, tapi belonjak lagi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khosirin. Ada lagi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banyak doa-doa yang diambil sedikit digabungkan dengan yang lain. Lu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu maqamud doa. Tapi kalau maqam membaca Al-Qur'an terus belunjat-belunjat, ya enggak boleh. Tapi kalau maqam doa, maqam zikir, maqam doa itu sah-sah saja dan boleh. Maka berpandanglah yang lebih luas dalam mencari dasar hukum. Jangan hanya menjustifikasi atas pikirannya sendiri, menyalahkan orang lain. Ini yang perlu kita kaji semua. Oleh sebab itu kami selalu mengharapkan teman-teman yang fobia dengan dalil, kalau belum tahu dalil yang lain, jangan katakan tidak ada dalil. Barangkali Anda yang ngajinya belum selesai. Kalau Anda tidak menemukan sebuah dalil atau dasar hukum, jangan katakan bahwa tidak ada dasar hukumnya. Tapi jawabnya, saya belum menemukan dasar. Itu lebih sopan. Barangkali orang lain ada dasarnya, itu lebih toleransi. Itulah yang perlu kita tanamkan dalam kondisi situasi akhir-akhir ini, untuk menghilangkan rasa ego, rasa primordial atau rasa seakan-akan yang paling wah. Karena itu menurut ukuran syariat Islam bahwa merasa paling wah itu adalah merupakan kesombongan yang harus dihilangkan. Demikian mungkin pesan saya, mudah-mudahan ada baik dan manfaatnya. Saya akhiri wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.